Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Manggaran, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Manggaran, Ketua Panwaslu Kecamatan Manggaran beserta anggota, kemudian anggota PPK Manggaran, dan yang kami cintai dan kami sayangi, adik-adik siswa SMA Negeri 1 Manggaran yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya di SMA kita tercinta, SMA Negeri 1 Manggaran. Terima kasih atas undangan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Manggaran yang telah mengundang kami, memberikan waktu, memberikan tempat dan juga kesempatan kepada kami PPK Manggaran untuk sedikit melaksanakan salah satu tugas dan fungsi kami sebagai penyelenggara pemilu, yaitu menyelenggarakan atau melakukan sosialisasi tentang pemilu tahun 2024. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Sebelum memperkenalkan diri, bolehkah saya berpantun? Boleh ya? Gimana Mas? Ngancani nanging ora iso duweni. Ngenteni nanging kowe malah ngeliyan. Seru. Perkenalkan, saya Andreni, Divisi Sosdiklik PPK Manggaran. Jadi kami adalah panitia pemilihan Kecamatan Manggaran atau yang biasa disingkat PPK Manggaran. Kami beranggotakan 5 orang. Kebetulan yang bisa hadir pada pagi hari ini ada kami bertiga, saya sendiri Andreni Puspitasari, kemudian ada Mbak Rianingse, dan juga ada Mas Taufik Ansori. Beri salam Mas Taufik. Kami di sini akan sosialisasikan mensosialisasikan mengenai pemilu tahun 2024, dan nanti ada sedikit merchandise dan ada hadiah dari kami PPK Manggaran. Jadi mohon disimak, nanti di sela-sela sosialisasi akan ada kuis atau pertanyaan dari kami yang bisa menjawab. Silahkan nanti angkat tangan dan maju ke depan. Setuju ya? Disimak ya, adik-adik apa teman-teman ya? Sebenarnya teman-teman deh. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada tahun depan di tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan hajat besar, yaitu pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada Rabu, tanggalnya? Iya betul, tapi pertanyaannya bukan itu ya. Sudah semua ya, 14 Februari 2024 serta akan dilaksanakan pemilihan umum di seluruh wilayah yang ada di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Kenapa sih kok repot-repot
Yang berani menjawab silakan maju ke depan. Kenapa kok harus ada pemilu itu? Kenapa toh? Angkat tangan dulu, kemudian maju ke depan. Ayo, siswanya SMA 1 Manyaran, masa nggak ada yang berani? Ayo, mbak-mbaknya yang cantik-cantik, glowing. Kenapa sih? Kenapa kok harus diadakan pemilu? Ayo, Google juga boleh, yang penting berani maju ke depan. Ayo, kenapa? Masih ada pelajaran PPKN? Harusnya tahu dong. Harusnya dong. Ayo, mbaknya yang pakai rok biru sendiri. Ayo maju ke depan, masa gak ada yang berani? Ayo, yang cowok-cowok, masa lanang rawani. Dapat foto. Terima kasih kepada Mas di Basmara. Benar di Basmara yang sudah berani maju ke depan. Ya benar sekali karena Indonesia adalah negara yang demokratis.
dipilih melalui pemilu, dan karena Indonesia adalah negara demokratis, maka demokratis inilah yang dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Bukan itu pertanyaannya ya. Dan pemilu adalah suatu alat untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. Sedangkan demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga tepat sekali jika memilih pemimpin ataupun wakil rakyat dilakukan sendiri oleh rakyat Indonesia. Kemudian setelah mengetahui bahwa pemilu dilakukan oleh rakyat, rakyat yang seperti apa sih yang boleh memilih itu? Apakah semua rakyat memiliki hak pilih? Ada yang tahu? Silakan maju ke depan, sebutkan minimal 2 syarat menjadi pemilih dalam pemilihan umum. Ayo, siapa ini? Perkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Namanya siapa? Muhammad Akbar. Oh, Mas Akbar. Kelas 1. Kelas 10 ya. Apa syaratnya? Berumur 17 tahun dan memiliki KTP. Oke, tepat sekali. Pintar-pintar ya, sama satu mainan ya. Satu lagi Mas. Hadiahnya Mas. Ya, bentar. Foto dulu. Terima kasih Mas Akbar. Betul sekali bahwa syarat menjadi pemilih dalam pemilihan umum yang telah diatur dalam PKPU nomor 7 tahun 2022 adalah yang pertama, yang paling penting adalah warga negara Indonesia. Kemudian dibuktikan dengan memiliki KTP elektronik. Kemudian sudah genap berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara. Sudah pernah kawin atau sudah kawin. Kemudian tidak sedang menjadi prajurit TNI atau Polri. Jadi kalau TNI atau Polri itu tidak memiliki hak pilih. Kemudian juga tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pemilu memang masih lama deh, masih sekitar 8 bulan lagi. Tepat hari ini 14 Juni deh. Pemilu 14 Februari, jadi tepat 8 bulan lagi pemilu akan dilaksanakan. Namun sebenarnya tahapan pemilu sudah mulai sejak 1 tahun yang lalu, yaitu tanggal 14 Juni 2022. KPU RI melaksanakan launching tahapan pemilu. Kemudian setelah launching, KPU telah melaksanakan banyak tahapan, mulai dari perumusan peraturan, ada pendaftaran peserta pemilu, kemudian verifikasi, dan juga penetapan peserta pemilu yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU nomor 551 pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Berapakah partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU? Silakan angkat tangan. Ayo yang cewek-cewek gandeng. Masuk kalah harus si cowok. Oke cewek. Berapa peserta pemilu tahun 2024?
Kelas 11. Berapa? Partai politik peserta pemilu ada berapa? 11. Hah? Siapa sih kancamu? Pira. 17 tenanan iki. Dan proses Biro partai politik peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU nomor 551 tahun 2022. Ayo Biro. 24 Partai politik peserta pemilu totalnya ada 24, namun partai politik nasional hanya 18. Yang 6 adalah partai politik lokal Aceh, jadi hanya di Aceh yang 24, kalau yang nasional ada 18. Itu hitunglah nah, bolulah. Yo itu saking mana? Pokoknya kamu dihapuskan kamu. Terima kasih Mas Catur sudah berani bergabung bersama kami. Ini tak tunggu yang cewek-cewek loh. Masalah ahli-ahli tenang loh ini cewek-cewek. Mereka suaranya belas. Jadi kemudian setelah menetapkan peserta pemilu, berjalan beriringan adalah pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu, dimulai dari Panwaslu kecamatan, kemudian PPK, kemudian di tingkat desa ada PPS, kemudian PPS membentuk lagi Pantarleh, panitia pemutakhiran data pemilih, yang bertugas mencoklit, yaitu mencocokkan dan meneliti data potensial pemilih dari rumah ke rumah untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. Setelah tahapan coklit, kemudian data pemilih diolah di tingkat desa di panitia pemungutan suara, kemudian ke PPK, kemudian KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan juga KPU RI yang telah kami plenokan berkali-kali, mulai dari daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP, kemudian masuk ke daftar pemilih sementara atau DPS, kemudian ada daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP, dan kemudian nanti di tanggal 21 Juni atau sekitar 1 minggu lagi akan ditetapkan yang terakhir itu adalah daftar pemilih tetap atau biasa disingkat DPT. Kami juga telah melaksanakan tanggapan masyarakat, kami menerima tanggapan masyarakat dan juga melakukan uji publik. Jadi adik-adik semua yang sudah terdaftar sebagai pemilih yang ketika nanti tanggal 14 Februari sudah berusia 17 tahun bisa mengecek secara mandiri melalui smartphone masing-masing bahwa telah terdaftar sebagai pemilih. Ayo sekarang buka HP-nya, dicek ini cewek, khusus cewek ini. Dibuka, cek dptonline.kpu.go.id. Silakan sekarang satu orang maju dan menunjukkan layar HP-nya bahwa namanya telah terdaftar sebagai pemilih. Yang sudah 17. Yang kelahiran 14 Februari 2007 ke sini. Kelasnya sudah 17. Sana. Ayo.
ditunjukkan layar HP-nya bahwa sudah terdaftar sebagai pemilih. Ayo, dadah leboknya NIK selalu. Ayo, 331210. Terus tanggal lahir piro, tanggalnya, bulannya, tahunnya, terus 0000 bunyi, sosok siji, sosok loro, sosok telu. Ora. Iya. Nek itu tanggal lahir tambahin 40. Ayo, 331210. Terus tanggal lahir tambahin 40. Terus bulan lahir, terus tahun lahir. Ayo, angkat tangan yang sudah terdaftar ya. Ayo maju sini. Mbak siapa namanya? Pakai Tiara. Tiara. Mana namanya? Oh iya, namanya Tiara. Tiara Artika Dewa. Tempat pemungutan suara TPS 5 Pagutan Manyaran. Sudah benar. Yang lain udah bisa? Nanti dicek ya. Dicek di rumah kalau pas buka NIK. Ayo dipoto dulu, ambil satu mas. Makasih ya Mbak Ira. Mau si lanang-lanang kan dipoto masih ya, terima kasih Mbak Ira. Nanti di rumah bisa dicek kalau sudah terdaftar sebagai pemilih. Kemudian videonya sudah siap ya? Oke, nanti aja kalau gitu videonya. Banyak sekali tahapan yang sudah kami lakukan sebagai penyelenggara pemilu untuk mendapatkan DPT yang tepat dan akurat. Kenapa loh DPT itu harus tepat dan akurat? Kenapa ada yang tahu? Karena DPT adalah landasan untuk menentukan logistik seperti banyaknya surat suara, banyaknya bilik suara, kemudian banyaknya TPS dan lain-lain. Dan juga DPT yang akurat adalah landasan kami untuk mengukur tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jadi jumlah DPT nanti akan kami gunakan sebagai pembagi yang nantinya untuk menghitung tingkat partisipasi pemilih. Segala tahapan panjang yang sudah kami lakukan sebagai penyelenggara pemilu nanti akan terbayarkan ketika pada tanggal 14 Februari 2024 nanti tingkat partisipasinya tinggi. Jadi kepada adik-adik ini kami mohon, kami sudah melakukan sosialisasi, jadi sudah tahu ya kalau tanggal 14 Februari nanti ada pemilu, sudah tahu semua ya. Jadi nggak boleh alasan nggak datang ke TPS TPS dengan alasan nggak tahu, itu nanti nggak boleh ya, harus datang ya. Kemudian berdasarkan data terakhir pada saat rapat pleno DPS HP akhir pada tanggal 4 Juni kemarin, dari 5 desa dan juga 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Manyaran, yang totalnya ada 139 TPS, yang total pemilihnya adalah 29.357. Itu adalah pemilih yang ada di Kecamatan
milio sini. 46 sampai 64. Kemudian ada generasi X yang lahir pada tahun 65 sampai 80. Kemudian generasi milenial yang lahir tahun 81 sampai 96, dan tentunya kalau adik-adik ini generasi apa? Ya, generasi apa? Bucin. Generasi bucin. Generasi Z. Generasi Z. Generasi kayak dewe maksudnya. Itu lahir pada tahun 97 sampai dengan 2007. Yang di Kecamatan Manyaran sendiri generasi Z ini berjumlah 5.304. Sedangkan adik-adik di sini selain generasi Z disebutnya, ini juga disebut sebagai pemilih pemula. Jadi baru pertama kali akan melakukan pemungutan suara yang lahir dari tahun 2004 sampai dengan 2007. Totalnya di kecamatan ada 1.784. Banyak nih, baraannya oke ternyata. Jadi baru pertama kali akan mencoblos. Tentunya belum ada pengalaman ya, belum pengalaman mencoblos, dan mungkin belum ada pengetahuan mengenai pemilu. Maka dari itulah kami melakukan sosialisasi. Penting sekali kami melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, karena satu suara sangat berharga. Jadi tolong nih adik-adik yang bandel, yang cantik, tentunya kesadarannya tinggi ya, cinta tanah air tinggi, nasionalismenya tinggi ya. Jangan acuh, jangan apatis. Nanti tanggal 14 Februari 2024 tindak ke TPS. Memilih itu keren kok. Nanti bisa nggo kayak story mana ya? Story diri celokne apa ya? Tinta. Kemudian sampailah nanti kita pada hari pemungutan suara. Tanggal berapa tadi? 14 Februari. Hari apa ya? Jadi ini adik-adik itu hari Valentine. Ada? Untuk menunjukkan kasih sayangnya, buktinya adalah pergi ke TPS. Ngerti nggih? Nggih. Pertanyaan terakhir ya, tolong disimak. Nanti pada tanggal 14 Februari berapakah surat suara yang akan diterima untuk memilih wakil rakyat pada tanggal 14 Februari? Ayo berapa? Cewek? Lebih cewek boy. Cewek di studio. Piro? Milih pen piro? Nyoblos pen piro? Lebokke nang kotak pen piro? Ayo. Berpiro? Nanti kok yo apa wae. Ayo bae guyu-guyu wae. Ayo, kate bae. Ayo. Mau lho nak dipilih. Berapa surat suaranya? Namanya dulu siapa? Dipakai. Julia. Kelas 11. Berapa surat suara yang akan diterima ketika tanggal 14 Februari? 4. Salah atau benar? Apa nih? 5. Biar kan kamu ngomong ya. 5, benar deh. Jadi ada pemilih yang pertama DPRD Kabupaten, kemudian DPRD Provinsi, kemudian DPD RI, dan juga yang terakhir Presiden dan juga Wakil Presiden.
presiden. Mana Mas Topik? Satu lagi yang terakhir. Iya, tutup dulu. Kalau ibu kalian ini yang cewek-cewek ini Mbak. Ya, terima kasih Mbak Julia. Tadi apa aja? Lima itu memilih apa aja? DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, kemudian ada DPR RI, yang terakhir Presiden dan juga Wakil Presiden. Nanti pada tanggal 14 Februari yang sudah memiliki hak pilih akan mendapatkan undangan. Jadi nanti semuanya tindak ke TPS mulai pukul 7 sampai dengan pukul 1 untuk menyalurkan hak pilih dengan asasnya apa? Luber judi, pintar sekali, tapi hadiahnya udah habis. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi yang pilih sopo sakarepmu sesuai hati nurani. Yang paling penting datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih. Ngoten nggih? Adik-adik. Sampun iki. Sampun. Pantun meneh ya. Sebelum berakhirnya sosialisasi dari BPK Manyaran ada dua pantun. Sosialisasi yang SMA Bero. Siswane ayu-ayu, bagus-bagus, ora seneng ribut. Ayo 14 Februari 2024 yo bolo. Tindak TPS ojo ngasih golput.